Dalam video ini kami akan menguraikan secara rinci cara mengubah jarak emosional menjadi ketertarikan. Bukan dengan berpura-pura tidak peduli, tetapi dengan benar-benar mewujudkan kepercayaan diri yang tenang, penguasaan diri, dan kekuatan yang tenang. Sebab saat Anda berhenti mengejar, saat Anda merangkul ruang dengan tujuan, saat itulah dia mulai menyadari risiko kehilangannya. Mari kita bahas lebih dalam. Pertama-tama, dia menciptakan rasa ingin tahu, bukan penutupan. Dalam kehidupan modern yang penuh kebisingan, seringkali kita lupa bahwa kekuatan terbesar tidak selalu datang dari suara yang paling lantang, melainkan dari keheningan yang paling dalam. Diam bukanlah bentuk penutupan, bukan pula senjata pasif untuk memanipulasi atau menarik simpati. Diam adalah ruang. Diam adalah jeda yang syarat makna dalam ranah hubungan antar manusia. Khususnya dalam dinamika ketertarikan dan koneksi emosional, keheningan dapat menjadi alat yang sangat kuat jika kita menggunakannya dengan kesadaran dan bukan dengan kepahitan. Banyak pria dalam ketidaksabarannya menghadapi ketidakpastian merasa perlu terus menjelaskan, memperjelas posisi mereka, meyakinkan, dan menguraikan isi hati mereka dengan kata-kata. Seolah dengan berbicara tanpa henti, mereka bisa menyelamatkan sesuatu yang sedang renggang. Namun seperti yang diajarkan dalam filsafat stoik dan didukung oleh ilmu psikologi modern, semakin kita menggenggam sesuatu dengan keras, semakin besar kemungkinan kita kehilangan kendali atasnya. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan buang waktu untuk berdebat tentang seperti apa seharusnya orang baik. Jadilah orang baik." Dalam konteks hubungan, kutipan ini mengajarkan kita untuk berhenti menjelaskan siapa diri kita dan apa yang kita rasakan, dan mulai menjadi versi paling jujur dan utuh dari diri kita. Dalam psikologi ini berkaitan dengan konsep self-containment, yaitu kemampuan seseorang untuk menjadi utuh secara emosional tanpa terus bergantung pada validasi eksternal. Saat seseorang mampu berada dalam diam tanpa rasa cemas, itu mencerminkan kestabilan batin dan integritas diri. Orang seperti ini tidak mencoba meyakinkan orang lain tentang nilainya, karena ia sudah meyakini nilainya sendiri. Diam yang datang dari kedamaian batin bukanlah bentuk pengabaian. Justru itu adalah manifestasi dari pengendalian diri, salah satu pilar utama stoikisme. Filsuf stoik seperti Epictetus mengajarkan bahwa kita hanya bisa mengendalikan 3 hal: pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Apa yang orang lain pikirkan, rasakan, atau lakukan berada di luar kendali kita. Maka ketika terjadi konflik atau jarak dalam hubungan, reaksi yang bijak bukanlah terburu-buru untuk memperbaiki, memohon, atau menjelaskan. Tindakan yang paling kuat justru adalah melangkah mundur dengan tenang, bukan dalam semangat marah atau dingin, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap kedamaian batin kita sendiri. Dari sudut pandang psikologi ini juga dikenal sebagai secure attachment, di mana individu tidak terjebak dalam kecemasan akan kehilangan dan tidak pula berusaha menghindari koneksi. Ia mampu hadir tanpa harus memaksakan kehadirannya. Yang menarik adalah ketika Anda menciptakan ruang dalam hubungan, ruang yang tenang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menata kembali keutuhan diri. Anda mengundang rasa ingin tahu alami dari lawan hubungan Anda. Otak manusia bekerja dengan pola dan prediksi. Ketika Anda selalu menjelaskan perasaan dan tindakan Anda, otak orang lain berhenti bertanya. Tidak ada misteri, tidak ada intrik. Namun ketika Anda berhenti berbicara bukan karena marah, tetapi karena tidak lagi merasa perlu untuk menjelaskan, Anda mengaktifkan sesuatu yang dalam psikologi disebut Zeigarnik Effect,
kecenderungan manusia untuk mengingat dan memikirkan hal-hal yang tidak selesai. Keheningan Anda menjadi cliffhanger emosional. Ia bukan akhir dari cerita, melainkan tanda tanya besar yang mengusik ketenangan pihak lain. Dan pada saat itulah Anda menciptakan perubahan dinamis dalam hubungan. Anda tidak lagi berada di posisi reaktif, melainkan proaktif secara spiritual dan emosional. Anda menunjukkan bahwa Anda tidak akan membangun koneksi dari tempat kegelisahan atau ketakutan. Anda hanya ingin menyambung jika ruang itu diisi dengan kedewasaan, kesadaran, dan penghormatan timbal balik. Keheningan Anda menjadi ruang sakral, bukan karena Anda bermain-main, tetapi karena Anda menghargai kualitas daripada kuantitas interaksi. Karena Anda tahu bahwa bukan semua hal harus dikatakan. Ada hal-hal yang paling murni justru saat tidak diucapkan. Ini bukanlah taktik. Ini adalah filosofi hidup. Sama seperti laut yang tenang tidak berarti kosong. Diam Anda bukanlah kehampaan melainkan kedalaman. Dan ketika seseorang merasakan keheningan Anda, bukan karena Anda menarik diri dengan ego, melainkan karena Anda melepaskan dengan cinta, itu akan menyentuh lapisan dalam dirinya yang tidak bisa disentuh oleh kata-kata. Jika dia benar-benar terhubung secara emosional, dia akan mulai bertanya, apa yang dia rasakan? Apa yang terjadi dengannya? Mengapa aku merasa kehilangan sesuatu yang bahkan tidak sedang bersuara? Itulah kekuatan keheningan yang datang dari ketenangan batin, bukan manipulasi. Jadi sebelum Anda buru-buru mengetik pesan panjang, sebelum Anda menjelaskan ulang siapa Anda dan apa yang Anda perjuangkan, cobalah untuk diam. Sekarang mari selami poin berikutnya dan jelajahi bagaimana kekuatan tenang ini terus mengubah dinamika demi keuntungan Anda. Nomor 2. Lepaskan tanpa kepahitan. Ada satu kekuatan batin yang paling sering disalahartikan dalam dunia emosional. Melepaskan tanpa kepahitan. Banyak orang membayangkan bahwa ketika seseorang menarik diri atau mengambil jarak secara emosional, itu pasti karena luka, kemarahan, atau dorongan untuk membalas. Mereka menganggap bahwa diam adalah bentuk penolakan, bahwa menjauh berarti menyimpan amarah, dan bahwa mengakhiri sebuah hubungan dengan tenang adalah tanda kelemahan atau pelarian. Namun inilah letak kesalahpahaman besar dalam cara kita memahami keterlepasan. Dalam filsafat stoik dan juga psikologi modern, pelepasan yang sejati bukanlah tentang menghindari rasa sakit, melainkan tentang menempatkan kedamaian batin di atas segala bentuk keterikatan yang merusak. Stoikisme melalui tokoh-tokoh seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus mengajarkan bahwa kendali sejati hanya dapat ditemukan dalam cara kita merespons dunia luar, bukan dalam mengubah dunia itu sendiri. Ketika seseorang, entah pasangan, sahabat, atau keluarga memperlakukan kita dengan ketidakpedulian, ketidakhormatan, atau bahkan penolakan, kita sebenarnya dihadapkan pada dua pilihan: bereaksi dengan luka, amarah, dan keinginan untuk mengubah situasi tersebut, atau menerima realitasnya dan memilih untuk menjaga kedamaian batin kita sendiri. Melepaskan tanpa kepahitan adalah bentuk kedewasaan emosional tertinggi di mana seseorang menyadari bahwa dirinya layak untuk mencintai dan dicintai, namun tidak akan memaksakan kehadirannya pada tempat yang tidak menghargainya. Psikologi menyebut ini sebagai secure detachment, sebuah kondisi di mana seseorang mampu merenggangkan ikatan emosional tanpa perasaan tersingkir, tanpa dendam, dan tanpa kebutuhan untuk validasi eksternal. Ini bukan penghindaran, ini adalah bentuk penghormatan diri yang mendalam. Saat Anda memilih untuk tidak membalas dengan ledakan emosi,
saat Anda tidak terjebak dalam pola reaktif yang biasanya diharapkan oleh orang lain. Anda sedang menunjukkan kekuatan internal yang tidak tergoyahkan oleh keadaan luar. Bayangkan momen ini. Seseorang mengira Anda akan marah, kecewa, atau memohon penjelasan saat hubungan mulai berubah. Tapi alih-alih meledak, Anda memilih diam. Bukan diam yang dingin, melainkan diam yang damai. Anda tidak menuntut penjelasan panjang, tidak mengirim pesan emosional, tidak berusaha menarik perhatian. Anda hanya berjalan perlahan ke dalam ruang batin Anda sendiri, menjaga kehormatan pribadi, dan memberi diri Anda izin untuk memilih ketenangan. Di titik ini, ketidakhadiran Anda menjadi lebih terasa daripada 1000 kata. Mengapa? Karena Anda tidak pergi untuk menghukum. Anda pergi untuk menjaga jiwa Anda tetap utuh. Dan disinilah kekuatan sesungguhnya muncul saat seseorang menyadari bahwa Anda hadir bukan karena ketergantungan, tetapi karena pilihan sadar. Dan ketika Anda pergi, itu pun adalah pilihan yang sama-sama penuh kesadaran. Seneca pernah menulis, obat paling mujarab untuk kemarahan adalah penundaan. Namun kita dapat melangkah lebih jauh dari itu, bahwa obat paling mujarab untuk kecewa bukan hanya menunda reaksi, tetapi benar-benar melepaskan tanpa rasa pahit. Sebab pahitnya, luka bukan berasal dari perpisahan itu sendiri, tetapi dari ego yang tidak menerima bahwa sesuatu telah berubah. Ketika Anda benar-benar berdamai dengan kehilangan atau keterasingan, Anda tidak perlu menghibur diri dengan narasi bahwa suatu hari mereka akan menyesal. Anda hidup dalam cahaya penerimaan yang penuh kesadaran. Nomor 3. Ketidakhadiran Anda memaksa refleksi. Ada momen-momen dalam hidup ketika keheningan menjadi alat komunikasi paling jujur. Ketika kehadiran kita tak lagi mengisi ruang yang biasa. Ketika pesan-pesan tak lagi dikirim. Dan saat suara kita tak lagi terdengar, disitulah keajaiban refleksi dimulai. Ini bukan tentang permainan manipulatif atau strategi emosi, melainkan tentang kebijaksanaan dalam memberi ruang bagi diri sendiri dan orang lain untuk menyadari, merenung, dan mungkin untuk pertama kalinya benar-benar melihat apa yang sebelumnya diabaikan. Dalam stoikisme, keheningan bukanlah pelarian, melainkan ruang batin yang mengandung kekuatan luar biasa. Marcus Aurelius menulis bahwa manusia tidak dapat menemukan tempat peristirahatan yang lebih tenang selain di dalam jiwanya sendiri. Saat Anda menarik diri bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyembuhkan dan menemukan kembali pusat kedamaian Anda. Anda memberi kesempatan pada orang lain untuk masuk ke dalam perenungan. Karena selama Anda terus ada, menjawab pesan, memaklumi ketidakpedulian, hadir meski tak dihargai. Mereka tidak pernah benar-benar harus berpikir tentang apa artinya kehadiran Anda. Namun ketika kehadiran itu menghilang, sesuatu yang sebelumnya tidak disadari mulai terasa. Psikologi menyebut proses ini sebagai kontras emosi, yaitu kemampuan manusia untuk lebih menghargai sesuatu justru saat hal itu tidak lagi tersedia. Pada akhirnya, baik dalam relasi romantis, persahabatan, atau hubungan apapun, kehadiran yang tidak dihargai akan perlahan mengikis nilai diri. Maka dengan keberanian yang lahir dari ketenangan, Anda memilih untuk diam. Anda memilih untuk tidak membuktikan apapun. Nomor 4. Kelangkaan membuat Anda berharga. Ini bukan tentang menjadi manipulatif atau pura-pura sibuk, tapi tentang memahami bahwa ketersediaan tanpa batas seringkali membuat seseorang dilupakan, bukan dihargai. Dalam hubungan apapun, saat kehadiran Anda menjadi sesuatu yang selalu ada, mudah ditebak, dan bisa diakses kapan saja, maka perlahan-lahan nilai emosional Anda memudar di mata orang lain.
tidak karena Anda kurang bernilai, tapi karena Anda terlalu mudah diabaikan.